Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan sejarah Pramuka. Jadi materi ini akan bercerita tentang bagaimana lahirnya gerakan Pramuka. Sewaktu masih duduk di bangku sekolah, pasti Anda pernah mengikuti kegiatan Pramuka ini kan? Iya, Pramuka, Praja Muda Karana, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan, Pelatih, Pamong Saka, Staf Kuartir, dan Majelis Pembimbing. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah. Sejarah lahirnya gerakan pramuka di Indonesia bermula pada masa di mana Indonesia dijajah oleh Belanda. Awalnya gerakan ini bermula dari berdirinya cabang NPO atau Netherlands Pathfinders Organisation, yang kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indisch Padvinders. Bapak Kepanduan Indonesia atau Bapak Pramuka Indonesia adalah SP Mangkunegara. Sedangkan Bapak Pramuka Dunia adalah Robert Baden-Powell. Organisasi kepanduan milik Indonesia sendiri pada tahun 1916 berdirinya. Pada masa Jepang, gerakan ini dibubarkan karena pihak Jepang tidak menginginkan adanya sebuah organisasi yang dibuat tanpa ikut campur Jepang. Setelah Jepang pergi, gerakan pramuka di Indonesia kembali aktif dan baru terbentuk sebagai pramuka pada tahun 1961. Berdiri gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan munculnya cabang dari Netherlands Pathfinders Organisation atau NPO pada tahun 1912. Organisasi yang baru berdiri pada tahun 1910 ini mampu mempertahankan eksistensinya hingga di mana Perang Dunia I pecah. Kemudian memutuskan merubah nama mereka di tahun 1916 menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIVP pada tahun yang sama. Organisasi-organisasi kepanduan yang berdiri juga menyulut api pergerakan nasional, di mana pada suatu masa didirikan organisasi kepanduan milik Muhammadiyah yang diberi nama Padfinder Muhammadiyah, di mana pada tahun 1920 mengganti nama mereka menjadi Hizbul Watan. Selain Muhammadiyah, ada juga Nasionale Padvinderij milik Budi Utomo, Syarikat Islam Afdeling Padvinderis milik Syarikat Islam yang kemudian dirubah menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu atau SIAP. Dan terakhir adalah Indonesian Nationally Padvinders Organization atau INPO yang berhutang kepada pemuda Indonesia untuk berdiri pada tahun 1928. Pada tahun 1928 hingga 1935, organisasi-organisasi kepanduan yang memelopori lahirnya gerakan pramuka di Indonesia semakin banyak. Di antaranya ada Pandu Indonesia, ada Padvinders Organisasi Pasundan atau POP, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, atau Kepanduan Rakyat Indonesia. Sementara organisasi yang berdasarkan keagamaan yaitu Pandu Ansor, Al-Watani, Hizbul Watan, Kepanduan Islam Indonesia, Islamitische Padvinders Organisasi, Tridharma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia.
Demi mempererat persaudaraan di antara tiap organisasi, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia berencana untuk mengadakan sebuah jambore besar. Kegiatan ini mengalami beberapa kali perubahan rencana loh dalam waktu dan nama kegiatan, meskipun pada akhirnya nama kegiatan disetujui sebagai Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau disingkat Perkino, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1914. Pada bulan September 1945, beberapa tokoh dari Gerakan Kepanduan Indonesia memutuskan untuk melakukan pertemuan di Yogyakarta demi membentuk sebuah panitia baru, yaitu Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia atau KPPI. Kongres ini berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Desember di Surakarta. Dan hasilnya terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia. Ketika periode perjuangan untuk lagi-lagi mengusir Belanda dari tanah air selesai, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan kongres mereka yang kedua di Yogyakarta pada tanggal 20 hingga 22 Januari tahun 1960. Yang menjadi pokok pembicaraan dari kongres ini adalah tentang bagaimana putusan untuk mencapai konsepsi yang baru. Nah, itu adalah sejarah singkat bagaimana Pramuka lahir di Indonesia ya. Sekarang mari kita saksikan video-video tentang kepramukaan. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, itu adalah sejarah singkat bagaimana Pramuka lahir di Indonesia ya. Sekarang mari kita saksikan video-video tentang kepramukaan. Disimak baik-baik ya videonya. Kita belajar mengenal lambang pramuka dan maknanya. Teman-teman, tahukah kamu apakah lambang pramuka kita? Lambang pramuka kita adalah tunas kelapa. Mengapa dipilih tanaman tunas kelapa sebagai lambang pramuka? Alasan dipilihnya tunas kelapa sebagai lambang pramuka adalah: pertama, buah kelapa dapat bertahan lama dalam segala keadaan. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan, dalam menempuh segala ujian, dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Kedua, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, melambangkan bahwa pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ketiga, pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas, melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Keempat, akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, melambangkan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Kelima, kelapa adalah pohon yang serbaguna, dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta pada umat manusia. Nah, itu adalah lambang pramuka beserta dengan maknanya. Sampai jumpa lagi teman-teman.